Jadi di program kali ini kita bakal ngebahas terkait masalah sejarah-sejarah yang ada di Bangka Belitung khususnya, dan juga cerita-cerita yang menarik yang bisa kita bahas di sini. Dan ini program baru yang mungkin nanti ke depan kita akan berkelanjutan, dan juga di sini kami bekerja sama dengan Dato Ahmad Elvian, seorang yang luar biasa, budayawan yang luar biasa yang telah memberikan kami ilmu-ilmu lah tentang budaya-budaya yang ada di Bangka Belitung. In the first episode, kita bakal ngebahas tentang perkembangan wilayah Pangkal Pinang. Karena banyak mungkin dari teman-teman semua yang warga Pangkal Pinang tapi nggak tahu asal mula Pangkal Pinang itu dibentuk bagaimana. Dan this is perkembangan wilayah Pangkal Pinang Part 1. Pulau Bangka dan Pulau Belitung beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Bangka Belitung beserta pulau-pulau di sekitarnya sebelum kemerdekaan merupakan satu keresidenan, yaitu Residente Bangka Belitung and Onderhoorigeden dalam wilayah Hindia Belanda. Sedangkan wilayah Republik Indonesia yang dibentuk setelah proklamasi adalah wilayah bekas Hindia Belanda. Keresidenan Bangka Belitung dimasukkan dalam wilayah Provinsi Sumatera dengan gubernur yang diangkat pada waktu itu, yaitu Mr. Teku Muhammad Hasan, terdiri atas 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Tengah, Subprovinsi Sumatera Utara, dan Subprovinsi Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Selatan dibentuk dari 4 keresidenan masa Hindia Belanda yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung, Keresidenan Palembang, dan Keresidenan Bangka Belitung. Pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 berimplikasi pada perubahan bentuk negara. Wilayah Bangka dan Belitung berdasarkan Konstitusi RIS merupakan salah satu bagian dari negara Republik Indonesia Serikat, bukan berbentuk Neo-Zulbestur, tetapi berbentuk Zelfstandig Staatkundig (NHIK), yaitu merupakan satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri terpisah dari Republik Indonesia. Wilayah Pulau Bangka kembali menjadi bagian negara Republik Indonesia setelah ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 141 tahun 1950 tentang penghapusan daerah Bangka sebagai daerah bagian Republik Indonesia Serikat dan bergabung ke dalam wilayah Republik Indonesia tanggal 4 April 1950. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah RIS kemudian menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1950 yang membagi wilayah Republik Indonesia dalam 10, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan terhadap wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian Bangka Belitung berada dalam wilayahnya diperkuat dengan ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Provinsi Selatan tersebut meliputi wilayah Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Bangka Belitung, dan Keresidenan Lampung, atau sama ketika Sumatera Selatan menjadi subprovinsi dari Provinsi Sumatera. Peraturan pemerintah ini kemudian ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 dalam rangka bergabungnya kembali daerah Bangka sebagai satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri ke dalam Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 141 Tahun 1950 tanggal 4 April 1950 tentang penghapusan daerah Bangka sebagai daerah bagian Republik Indonesia Serikat
Serikat dan gabung ke dalam wilayah Republik Indonesia. Maka pada tanggal 21 April 1950 datanglah ke kota Pangkal Pinang, Bangka Perdana Menteri Dr. Halim yang pada saat itu menjabat menjadi Perdana Menteri sejak tanggal 21 Januari 1950 sampai tanggal 5 September 1950 beserta rombongannya yang terdiri dari 18 orang, diantaranya yang hadir adalah Dr. Muhammad Isa, Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu. Tanggal yang sama bertempat di Kresidenan, sekarang yang teman-teman tahu itu adalah rumah dinas wali kota Pangkal Pinang, diserahkan pemerintah atas daerah Bangka pada Gubernur Sumatera Selatan. Dengan penyerahan tersebut, maka bubarlah Dewan Bangka. Pemerintah Republik Indonesia kemudian pada tanggal 22 April 1950 menetapkan R. Soemarjo sebagai Residen Bangka Belitung dengan kedudukan ibu kota Kresidenan di kota Pangkal Pinang. Pulau Bangka selanjutnya ditetapkan menjadi kabupaten yang terdiri atas 5 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Bangka Barat beribu kota di Kota Mentok, Kewedanaan Bangka Utara beribu kota di Belinyu, Kewedanaan Bangka Selatan beribu kota di Toboali, Kewedanaan Bangka Tengah beribu kota di Pangkal Pinang, dan Kewedanaan Sungaliat beribu kota di Sungaliat. Pulau Bangka juga dibagi menjadi 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungaliat, Mendok Barat, Belinyu, Merawang, Mentok, Payung, Toboali, Koba, Pangkal Pinang, Lepar Pongo, Kelapa, dan juga Jebus. Pada tahun 1954, masing-masing wilayah kecamatan selanjutnya dibagi atas beberapa daerah yang disebut kenegerian yang dikepalai oleh kepala negeri. Sementara masing-masing kenegerian terdiri dari beberapa kampung yang dikepalai oleh kepala kampung. Setelah kembalinya negara-negara federal, daerah-daerah dan satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia. Maka oleh yang berwajib di Sumatera telah diusahakan untuk menyesuaikan keadaan pemerintah kota-kota otonom yang ada dengan perundang-undangan negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Akan tetapi, segala usaha ini dengan sendirinya belum memenuhi syarat yang dikendalikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu setiap pembentukan daerah harus ditetapkan dengan undang-undang. Mengingat keadaan yang mendesak dan berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara, maka dengan segera dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat 2, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan kota praja dalam lingkungan daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. Dengan dasar Undang-Undang Darurat tersebut, dibentuklah kota besar dan kota kecil berturut-turut yang ditetapkan kota A, Palembang dan Tanjung Karang, Teluk Betung menjadi kota besar dan kota B, Bengkulu dan Pangkal Pinang dibentuk menjadi kota kecil. Selanjutnya, dengan dasar pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tanggal 14 November 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Selatan, kota Pangkal Pinang berkembang menjadi kota yang membentuk suatu pemerintah kota pada tahun 1956. Pada waktu itu, kota hanya memiliki luas 31,7 km persegi terdiri atas 2 gemeente, yaitu Gemeente Pangkal Pinang dan Gemeente Gabek. Batas-batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Binlands Bestur nomor 2615 tanggal 30 September 1919. Pada perkembangan selanjutnya, kota Pangkal Pinang di samping sebagai ibu kota Kresidenan Bangka Belitung, ibu kota Kewedanaan Bangka Tengah, dan ibu kota Kabupaten Bangka Tengah, masih berada di Pangkal Pinang hingga keluar peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1971 pada tanggal 19 Februari 1971 yang menetapkan kota Sungaliat sebagai ibu kota Kabupaten Bangka, dan peresmiannya dilakukan langsung oleh Presiden Soeharto pada saat itu, yaitu pada tanggal 13 Mei 1971 di Sungaliat.
Kota Pangkal Pinang juga berstatus kota praja pada tahun 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pada tanggal 17 Januari 1957 yang diundangkan sehari kemudian yaitu tanggal 18 Januari 1957 dalam Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957. Undang-undang ini kemudian ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 dan 8 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 9 dan 50 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1996 sampai Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956. Daerah tingkat 2 tentang pembentukan daerah tingkat 2 termasuk kota praja dalam lingkungan daerah tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai undang-undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1959 oleh pejabat Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Sonesi Hadjadinata dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 oleh Menteri Kehakiman Mangkum.